Banyak nggak orang percaya Yesus? Gampang sekali. Dan inilah the last Jesus yang kita harus kenalkan kepada dunia, supaya dunia itu sembuh. Hebat sekali Tuhan kita, bukan? Sungguh luar biasa. Maka itu siapkan diri, ketemu orang siapa saja. Hari-hari ini saya lagi menemani seorang Palembang yang saya ketemu di pesawat tanggal 3 Mei yang lalu. Saudara, saya nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong. Saya cuma ngomong soal kehidupan. Kalau saudara baca SMS-nya, itu akan mengharukan sekali. Terbuka betul. Nah, saya bersyukur ada kesempatan seperti itu. Terus beri waktu untuk orang-orang kan tahu siapa Yesus lewat kita. Saya pernah baca buku judulnya I Saw Heaven. Kisah seorang anak umur 8 tahun yang dibawa ke surga. Dia adalah didoakan oleh neneknya. Nah, waktu dia dibawa ke surga itu, ada banyak kisah, tapi satu. Bukunya masih ada di toko buku Immanuel. Indonesianya Aku Telah Melihat Surga. Saudara, waktu dia dengan Tuhan Yesus di surga main-main di sungai kehidupan. Wah, ceria. Tertawa, siram-siraman air. Setelah mereka dua puas main, mereka keluar dari air, duduk di batu di pinggir sungai. Tiba-tiba anak ini melihat Yesus nangis. Namanya anak kecil umur 8 tahun, dia polos. Tuhan Yesus, kenapa engkau menangis? Begini Yesus jawab. Kamu tahu Robert, masih banyak orang yang belum percaya kepadaku. Tapi aku nggak bisa ke dunia lagi. Seandainya papaku mengizinkan aku mati lagi untuk mereka yang sisa itu, aku akan turun sekarang Tuhan mati. Saudara, saya baca buku itu tahun 80-an awal. Tapi itu nancap di otak saya sampai hari ini. Yesus nggak mungkin bisa mati lagi. Tapi kita yang bisa untuk mereka. Suatu hari saya baca kesaksian Billy Graham. Billy Graham bukan orang karismatik, saudara. Tapi dia suatu hari melihat sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu sangat mengagumkan. Hari itu dia lagi berdoa. Tiba-tiba dia lihat langit sepanjang matanya melihat. Langit itu penuh dengan malaikat. Dia sampai gemetar. Dan semua malaikat yang dia lihat itu membawa senjata lengkap. Seperti siap tinggal tunggu perintah saja. Billy Graham tanya, Tuhan ini apa? Tiba-tiba seperti slide. Penglihatan itu terangkat. Ya slide jalan gitu. Billy Graham di situ. Maka itu Billy Graham kenapa dia menginjil terus selama hidupnya. Saudara, ternyata penglihatan itu terjadi ketika Yesus disalib. Seluruh tentara surga itu marah kepada manusia yang menyalibkan Yesus. Lalu seluruh tentara surga, para malaikat tinggal tunggu satu aba-aba dari salib itu. Kalau Yesus mengatakan serbu, satu kata saja, malaikat itu akan turun semua dan membunuh orang-orang itu. Sampai Yesus mati, tidak ada satu kata pun serbu. Dalam penglihatan itu, Billy Graham melihat, akhirnya satu persatu malaikat itu bubar. Wih, saya menangis, saya merinding lihat penglihatan itu. Maka itu jahat kalau kita nggak ngomong Yesus di dunia. Kita nggak menyatakan dia kepada dunia. Actually bukan untuk mengkristenkan orang, katakan amin. Tidak. Berapa tahun yang lalu lulus seorang Hindu. S1 saya sekolahkan. Saya ketemu dia tahun 95 yang lalu. Hindu. Saya nggak kenal dia. Tapi Roh Kudus ngomong sesuatu. Dia lulus dari analis. Analis kesehatan. S1. Dia sudah dibaptis sekarang. Tapi saya nggak pernah ngomong siapa Yesus. Apa hati saudara sekarang? Bagaimana hati saudara sekarang? Untuk melihat keadaan dunia yang seperti ini. Ayat terakhir. Matius 14 ayat yang ke-14. Gampang dihafal. Saudara, orang Kristen selama dia hidup harus punya motivasi hidup seperti Matius 14 ayat 14. Sudah? Ketika Yesus melihat apa? Ayo melihat apa? Orang banyak yang besar jumlahnya. Hatinya bagaimana? Nah, itu dia. Lalu dia menyembuhkan, menolong orang itu semua. Jujur saudara, berapa tahun kita jadi Kristen, itu nggak penting. Tapi yang penting adalah, kalau kita mengaku Kristen, tiap kali lihat orang, tanya hatimu, tergerak nggak oleh belas kasihan untuk melihat orang-orang berdosa itu.
Harus ngomong. Harus ngomong. Tergerak tidak. Kalau kita cuek, kita acuh, kita berkata bukan urusanku. Maaf, engkau belum Kristen. Karena Kristen yang benar harus punya hati itu. Tiap kali lihat orang, hati itu enggak tahan. Saya bingung mau berhenti di mana, karena terlalu banyak itu firman yang saya tahu ini. Untuk saya sampaikan. Tapi karena waktu. Nanti anak-anak saya harus jalan dulu pakai mobil, saya suruh tunggu di BIP. Terus saya akan naik ojek dari sini sampai ke BIP baru ke tol. Kalau tidak, enggak akan sampai. Karena pesawat saya jam 9 malam nanti. Ya. Saya sering gitu kok di Bandung. Saya suruh duluan. Saya pernah naik travel, tunggu travel di sana. Saya naik ojek, karena nggak sempat. Long weekend begini. Saudara, kita pikirkan. Saya akan akhiri dengan pengertian ini. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih bisa mendapatkan banyak jiwa? Ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Aneh bukan? Kenapa bisa narkoba lebih laku dari Injil? Injil itu gratis. Sabu-sabu 1 gram sekarang 1.400.000. Saya bukan bandar tapi satu harganya. Bayangkan. Dampak narkoba itu ngeri dan gila. Yang mati berapa banyak? Betul? Yang sakau, yang macam-macam sudah ditangkap, hancur karier. Mahal, dampaknya mengerikan. Laku keras. Dan gak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Injil itu gratis. Dampaknya luar biasa. Diselamatkan, diampuni, disembuhkan, dipulihkan, bahagia, sukacita, sejahtera, macam-macam. Gratis, dampaknya hebat, tidak laku. Yang salah siapa? Jangan nyalakan setan. Siapa yang salah? Kita yang salah. Karena kita nggak jadi sales yang bagus. Kita nggak bisa menawarkan produk-produk surga kepada Tuhan. Ayo hari ini